Di antaranya karena pinggulnya itu belum sempurna lebarnya begitu, sehingga banyak kematian juga terkait dengan kematian ibu dan bayi pada posisi di Jawa Barat. Seperti sedikit yang Ibu katakan tadi, sebagian besar perempuan-perempuan di Indonesia ini, menurut Bu Atalia, apakah sudah menikmati belum sih kemerdekaan dirinya ini gitu dengan keadaan yang sekarang, apalagi dengan situasi pandemi corona, era new normal gitu ya, dengan berbagai masalahnya gitu. Menurut Ibu Atalia seperti apa? Kalau boleh jujur, masih banyak yang belum. Masih banyak yang belum merasakan arti kemerdekaan yang sebenarnya itu. Jadi kan tadi saya sampaikan kalau dari pandangan saya, mungkin dari teman-teman yang akan berbeda, tapi kalau dari pandangan saya bagaimana dia mampu untuk mengaktualisasikan diri dan memandang bahagia dengan caranya, termasuk punya waktu untuk diri sendiri, itu saya kira itu adalah bentuk dari merdeka dari arti yang saya pahami. Nah, di Indonesia termasuk Jawa Barat tadi sudah saya sedikit saja sampaikan bahwa banyak yang merasa bahwa ini tuh kegiatan terkait dengan kemerdekaan itu belum dirasakan. Banyak yang tadi dari sisi pernikahan misalnya mereka masih terbelenggu dalam arti bahwa ternyata orang tuanya sudah menjodohkan, atau pada saat anak tersebut gitu, anak perempuan tersebut masih ingin sekolah tapi dinikahkan gitu ya. Dia tidak diberikan peluang untuk menyampaikan kehendaknya apakah menerima atau tidak gitu. Pokoknya ya namanya juga perjodohan, harus nikah menikah aja gitu ya. Termasuk di Jawa Barat sendiri ini saya pegang data, jadi ada kasus terkait dengan pernikahan anak itu sampai dengan 21.499. Wah, artinya banyak sekali kasus pernikahan anak di Jawa Barat. Nah, termasuk juga perceraiannya juga banyak. Jadi ada angka pernikahan usia anak 21 ribuan tadi, ada kasus perceraian juga 96 ribuan, bayangkan. Di satu sisi seperti itu. Nah, ini rata-rata karena ketidaksiapan secara fisik maupun mental. Jadi kalau anak menikah itu sesungguhnya akan menimbulkan beberapa hal. Di antaranya karena pinggulnya itu belum sempurna lebarnya begitu, sehingga banyak kematian juga terkait dengan kematian ibu dan bayi pada posisi di Jawa Barat. Itu tinggi juga kasusnya. Terus kemudian juga bahwa karena mereka menikah terlalu dini, secara mental kan belum siap. Kalau secara mental belum siap, jadi perceraian pun mudah sekali. Nah, ketika perceraian mudah, ini akan menimbulkan juga beban yang luar biasa. Jadi banyak janda di mana-mana, banyak anak-anak yang tanpa ayah dan lain-lain. Jadi kasus perceraian ini itu juga banyak yang dari latar belakang berbeda-beda. Tapi yang paling menonjol adalah terkait dengan ekonomi. Nah, kalau terlalu mudah atau terlalu muda untuk menikah, itu secara finansial juga belum siap gitu ya. Nah, jadi efeknya timbul sedemikian rupa. Ini juga menyebabkan bahwa perempuan merasa tidak merdeka di situ ya. Nah, termasuk jadi gini, ini dimensinya banyak sekali kalau terkait dengan apakah merdeka atau tidak merdeka bagi perempuan di Indonesia atau Jawa Barat khususnya, itu banyak dimensinya. Tapi kalau dari kasus saja, dari data yang saya dapatkan, itu sudah jelas bahwa kondisi-kondisi tertentu ini menunjukkan bahwa perempuan itu hakikatnya tidak merdeka begitu untuk beberapa orang di Jawa Barat ini, termasuk juga prevalent stunting. Kan gini, kalau stunting itu kan artinya dia kerdil ya. Anak yang kerdil itu dihasilkan dari orang tua yang mereka kurang gizi. Nah, biasanya orang tua yang kurang gizi adalah perempuan-perempuan yang dia malnutrisi juga. Nah, jadi ini lingkaran kekerdilan juga akan terjadi gitu. Jadi itu juga bagian daripada tidak merdeka gitu. Jadi begitu luasnya ketidakmerdekaan perempuan ini, saya kira perlu disikapinya dengan cara apa? Perempuan itu harus terbuka wawasannya gitu. Jadi jangan sampai mereka merasa bahwa yang sedang mereka lakukan itu adalah sebuah takdir gitu, sebuah takdir. Jadi ya udah beginilah adanya, harus nikah ya oke lah gitu. Terus kalau misalnya anak-anak ini terkait dengan makanan, ya sudahlah saya masih gini aja gitu. Padahal 1001 solusi bisa dihadirkan gitu ya. Terkait dengan gizi saja untuk perempuan-perempuan yang kurang gizi, sekarang di puskesmas, di sekolah-sekolah juga diberikan vitamin gratis ya, untuk tambah darah lah, apa segala macam. Dari bayi aja dikasih vitamin A gratis, dan sebenarnya pemerintah sudah memberikan perhatian khusus begitu untuk perempuan. Nah, tetapi itu tadi, jadi bahwa kemudian perempuan ini
sebagian besar karena mereka dididik oleh suatu institusi keluarga yang dia tidak terbuka, menyebabkan dia pun tidak ingin mencari tahu gitu. Jadi ketika dia harus seperti A, B, C, ya udah, biasanya memang harus gini aja, sumur, dapur, kasur, terus aja begitu seperti itu.